Beberapa kondisi medis yang memerlukan stoma diantaranya kanker usus, diverkulitis, kemudian ada juga Crohn disease, ada juga kolitis ulceratif atau peradangan ulcer di bagian usus, kemudian bisa juga akibat cedera traumatis pada bagian usus. Fungsi utama dari stoma tadi tentunya agar zat pembuangan sisa metabolisme dikeluarkan dari tubuh ketika saluran pencernaan tadi tidak bisa secara normal melakukan fungsinya. Nah, organ yang sering terganggu untuk masalah pembuangan yaitu yang pertama adalah usus besar. Bisa dibuat kolostomi. Kemudian ada juga pada usus halus itu bisa dibuat ileostomi. Kemudian pada saluran kemih untuk pembuangan urinnya bisa dibuat dengan nama urostomi. Nah, yang pertama kita bahas tentang kolostomi terlebih dahulu. Kolostomi adalah pembuatan stoma atau lubang pada dinding perut yang terhubung dengan usus besar atau kolon dalam istilah medis. Nah, stoma atau lubang tadi pada kolostomi bisa dibuat sementara ataupun permanen. Nah, stoma tadi, lubang itu bisa dibuat permanen jika usus besar harus diangkat atau dipotong karena alasan tertentu, contohnya kanker. Nah, sedangkan stoma sementara pada usus besar bisa dilakukan untuk mengistirahatkan bagian usus besar dan dubur pada saat mengalami gangguan. Nah, setelah usus besar atau bagian anus tadi sembuh seperti semula, dokter bedah tentunya akan menyambung kembali usus besar sehingga feses atau tinja bisa keluar kembali melalui anus secara normal. Nah, ada juga yang kedua, contohnya adalah ileostomi. Ileostomi merupakan pembuatan stoma atau lubang pada dinding perut yang dihubungkan dengan bagian usus halus atau nama medisnya adalah ileum. Nah, seringkali dilakukan pada penyakit, contohnya adalah penyakit radang usus atau bisa juga kanker yang terletak di bagian usus halus. Nah, stoma ini, stoma sementara pada ileum biasanya dibuat untuk memberikan waktu istirahat pada usus besar atau anus yang sedang mengalami proses peradangan. Sama ya, setelah sembuh organ tersebut, dokter bedah tentunya akan menutup stoma tersebut dan menghubungkan kembali ileum atau usus halus tadi dengan usus besar, lalu menutup lubang stoma tadi, sehingga feses bisa keluar melalui anus. Nah, ada juga urostomi, yaitu prosedur pembedahan untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih yang tidak berfungsi dengan normal. Nah, urin itu dikeluarkan melalui tubuh, melalui kantung stoma tadi atau lubang stoma. Contohnya pada kasus kanker kandung kemih. Nah, setelah menjalani urostomi atau pembuatan lubang stoma tadi, pasien akan menggunakan kantong urostomi untuk menampung urin atau air pipis yang dikeluarkan dan akan dikeluarkan secara berkala. Nah, proses pemasangan stoma dan penggantian kantongnya itu merupakan hal-hal yang wajib diperhatikan ya, karena bisa menghindari resiko terjadinya komplikasi dan juga resiko infeksi. Proses pemasangan stoma itu dimulai dari persiapan sebelum operasi. Tentunya pasien akan dilakukan pemeriksaan dulu untuk memastikan kondisi kesehatannya. Lalu dokter akan menjelaskan prosedur apa nih yang akan dilakukan dan tentunya memberitahu pasien bahwa akan dilakukan pemasangan stoma. Nah, pasien tentunya akan dilakukan tindakan anestesi tergantung pada jenis operasi yang akan dilakukan ya. Kemudian dokter bedah nih akan membuat sayatan di bagian perut tergantung di posisi mana untuk mengakses bagian usus atau kantung kemih. Nah, kemudian bagian yang sesuai tadi akan diangkat atau dipotong. Lalu bagian yang tersisa akan dibawa ke permukaan perut dan akan dibentuk stoma atau lubang tadi. Setelah stoma itu terbentuk, dokter akan menjahitnya agar tetap stay atau tetap di tempatnya. Kemudian sayatan di perut tadi akan ditutup, lalu disambungkan dengan kantung stoma tadi. Nah, setelah operasi, pasien akan dipantau untuk menilai dari fungsi stomanya, apakah berfungsi dengan baik dan bisa mengeluarkan tinja atau urin dengan baik. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan oleh pasien atau keluarga pasien yaitu proses penggantian kantung stoma yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama tentunya siapkan dulu kantung stoma cadangan yang baru dan juga peralatan untuk membersihkan. Yang kedua, pastikan tangan bersih ya sebelum mulai proses penggantian, dan kalau memang ada dan tersedia lebih baik menggunakan handscoon. Kemudian yang ketiga, jangan lupa melepaskan kantung stoma tadi perlahan-lahan dan hati-hati.
Lalu buang kotoran yang ada dengan cara yang baik tentunya ya, dibuang di tempat juga yang aman. Lalu gunakan air hangat dan kain bersih atau kasa untuk membersihkan area lubang di sekitar stoma tadi. Nah, bersihkan juga lendir-lendir yang keluar di daerah tersebut karena tentunya akan banyak lendir ya. Dan pastikan area tersebut kering. Setelah itu bisa dioleskan salep yang berasal dari dokter atau salep-salep pelembab. Kemudian tempelkan kantung stoma yang baru yang sudah disiapkan dengan rapat di lubang stoma tadi. Pastikan tidak boleh ada celah agar tidak terjadi kebocoran. Nah, setelah tertempel dengan rapat, periksa kembali untuk memastikan kantongnya sudah terpasang dengan baik dan tidak ada kebocoran atau celah. Kemudian, buang kantong yang lama dan semua bahan yang sudah dipakai tadi. Lalu, pada saat mengganti kantong stoma, jangan lupa untuk selalu memeriksakan kondisi dari lubang stoma tadi. Periksakan apakah ada perubahan ukuran, apakah lubangnya mengecil, membesar, atau mungkin keluar atau prolaps dari bagian lubangnya tadi. Nah, apabila ada perubahan warna, ini juga perlu hati-hati ya. Misalkan ada perubahan warna menjadi pucat, atau membiru, atau bahkan menghitam. Khawatir ada gangren atau kematian jaringan. Nah, itu wajib dilaporkan ke dokter yang bersangkutan. Kemudian apabila ada perdarahan juga harus segera diperiksa ke tenaga medis terdekat. Mengganti kantong stoma secara rutin sangat penting untuk mencegah infeksi dan iritasi kulit, dan juga tentunya menjaga kenyamanan pasien. Nah, dengan cara perawatan yang baik dan juga support dari keluarga, hal itu bisa membantu pasien menjadi lebih percaya diri dan menjaga kualitas hidup mereka.